untuk menghasilkan sperma dan hormon testosteron serta memungkinkan proses reproduksi. Adalah organ reproduksi pria yang berbentuk oval yang di dalam skrotum itu berfungsi untuk memproduksi sperma dan hormon testosteron. Penting untuk reproduksi dan karakteristik seksual pria. Epididymis adalah saluran yang melingkar di belakang testis yang berfungsi untuk menyimpan, mematangkan dan mengangkut sperma menuju vas deferens. Epididymis ada 3, yaitu kepala, badan, dan ekor. Epididymis memiliki panjang sekitar 6 meter jika direntangkan dan padat. Selanjutnya itu ada vas deferens. Vas deferens itu saluran yang berotot yang mengangkut sperma dari epididymis ke uretra selama ejakulasi. Saluran ini juga menjadi lokasi vasektomi. Kelenjar keli manis berada di belakang kandung kemih, ya, berfungsi untuk menghasilkan cairan atau air mani, menyuplai 50 sampai dengan 70% volume semen, memberikan energi kepada sperma melalui fruktosa. Yang kedua, uretra berfungsi sebagai saluran pengeluaran urin dari kandung kemih dan sperma dari sistem reproduksi keluar tubuh. Berfungsi sebagai jalur pengeluaran kedua cairan tersebut. Dan yang terakhir, kelenjar prostat berada di bawah kandung kemih dan mengelilingi uretra. Fungsinya menghasilkan cairan prostat untuk menambahkan volume semen dan menjaga sperma dengan menetralkan keasaman. Penis fungsinya untuk mentransfer sperma ke saluran reproduksi wanita saat melakukan seksual dan saluran keluarnya urin. Proses ereksi memungkinkan penis membesar dan menguras, mendukung penetrasi saat hubungan seksual. Kesehatan penis penting untuk fungsi seksual yang optimal. Dan masalah seperti disfungsi ereksi atau infeksi saluran kemih dapat mempengaruhi kinerja organ-organ yang terdapat dengan pengeluaran sperma dan urin. Yang pertama itu proliferasi, yang kedua pembentukan spermatosit, yang ketiga meiosis 1, keempat meiosis 2, yang kelima spermiogenesis, keenam pematangan. Proses ini tergantung dengan hormon, lingkungan, dan juga kesehatan. Gangguan ejakulasi ada 5, terdiri dari ejakulasi dini, 2 ejakulasi tertunda, 3 ejakulasi tidak lengkap, 4 ejakulasi tanpa sperma atau aspermia, 5 ejakulasi dengan nyeri. Nah, berikut ada faktor-faktor yang mempengaruhi ejakulasi. 1 usia, 2 kesehatan, 3 gaya hidup tidak sehat, 4 faktor psikologis, 5 kondisi medis atau dari diabetes, hipertensi. Fungsi testosteron yaitu mendorong perkembangan alat kelamin pria dan karakteristik fisik seperti suara berat, membunuh rambut tumbuh, membantu pertumbuhan rambut tumbuh dan massa otot. Yang keduanya mempengaruhi libido dan gairah seksual, menjaga kepadatan tulang, proses produksi sel darah merah dan keseimbangan energi. Jadi fungsi ini ada beberapa, yaitu untuk memperluas suara laki-laki dan juga membangun sperma untuk beberapa fungsi. Fungsi utama testosteron adalah sebagai hormon seks pria yang berperan dalam perkembangan karakteristik seksual pria, seperti pertumbuhan otot, suara yang lebih berat, dan pertumbuhan rambut tubuh. Testosteron juga berfungsi mendukung produksi sperma, kesehatan tulang, libido, seperti mengurangi suasana hati dan nyeri. Selanjutnya, gangguan pada sistem reproduksi pria, disfungsi ereksi,
yang ketidakmampuan untuk mempertahankan ereksi yang cukup untuk melakukan hubungan seksual. Selanjutnya ada infertilitas pria, ketidakmampuan untuk menghasilkan sperma yang cukup atau sperma yang sehat. Dan yang terakhir ada namanya kanker prostat. Tumor ganas yang berkembang di kelenjar prostat. Perawatan sistem reproduksi pada pria. Yang pertama, ada pemeriksaan secara rutin. Pemeriksaan secara rutin dapat dilakukan secara berkala dan untuk mendeteksi masalah sejak dini dan mendapatkan penanganan yang tepat. Pemeriksaan ini bisa mencakup seperti tes darah, tes sperma, dan pemeriksaan fisik oleh dokter spesialis. Ada menjaga pola hidup sehat, seperti diet seimbang. Diet seimbang itu bisa seperti mengkonsumsi makanan yang kaya akan nutrisi seperti buah-buahan, sayuran, biji-bijian, dan protein tanpa lemak. Yang kedua, olahraga teratur seperti jalan pagi, berlari, ataupun bersepeda. Yang ketiga, ada pencegahan penyakit menular seksual. Ada beberapa langkah yang dapat kita ambil seperti yang pertama itu gunakan alat kontrasepsi atau hubungan seperti contohnya itu alat seperti kondom. Yang kedua, tidak berganti pasangan seksual. Dan yang ketiga, sunat untuk pria sebab pada alat kelamin pria itu terdapat banyak sekali bakteri yang tidak bisa dilihat oleh kasat mata. Yang keempat, hindari seks bebas. Dan yang kelima itu tidak menggunakan narkoba. Oke, kesimpulan dari video ini semua adalah kedua sistem ini saling terhubung dalam proses reproduksi, di mana pria menghasilkan sperma dan wanita menyediakan lingkungan untuk perubahan serta perkembangan janin. Kesehatan dan fungsi organ reproduksi pada kedua jenis kelamin sangat penting untuk kelangsungan hidup manusia dan keadaan reproduksi. Demikian presentasi dari kelompok 1 bagian 2. Kami pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.